Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Ketemu lagi siang ini di podcast Padang Pareman Bicara. Kali ini kita bincang-bincang khusus terkait materi yang sangat-sangat besar, materi yang sangat-sangat hebat, yang nyaris tidak dijangkau oleh para politisi-politisi lain yang hari ini ikut bersaing dan ikut berkompetisi untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nah, kita sambut narasumber kita atau tamu istimewa kita, Yohanes Wilby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Beliau walaupun muda, energik, tapi sudah politisi senior juga karena sudah bermula dari kampus dan sudah malang melintang di dunia pergerakan, khusus di Partai Keadilan Sejahtera. Hari ini dia mencalon ke DPRD Provinsi Sumatera Barat di Dapil 2 Padang Pareman dan Kota Pareman. Ada satu hal yang titik fokus pembicaraan kita pada siang ini, yaitunya melanjutkan gagasan dan pembangunan yang dilakukan oleh dua kepala daerah di era-era sebelumnya, yaitu Bapak almarhum Dr. Andus Haji Muslim Kasim Datuk Sinaro Basah, kemudian almarhum Haji Ali Mukni, di mana dua kepala daerah ini punya gagasan yang sebagiannya ada bersambung ketika dilanjutkan oleh Ali Mukni dan sebagainya tidak bersambung, dan itulah yang kita kupas tuntas pada siang ini. Mungkin langsung saja kepada Yohanes. Terima kasih. Ya. Pada pendengar Padang Pareman Bicara. Iya, ya. Pada kesempatan ini kita mulai dulu ada kolaborasi Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar dengan Muslim Kasim. Kedua-duanya ini tokoh sentral pasca reformasi yang membuat tatanan baru Padang Pareman dan Kota Pareman. Kita tahu Muslim Kasim dipilih melalui DPRD itu 99, dan waktu itu Zainal Bakar juga sudah menjadi gubernur. Nah, kolaborasi ini menghasilkan beberapa poin pembangunan. Kita masuk dalam poin apa-apa yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat. Nah, yang menarik pada waktu itu, waktu 2003-2004, Zainal Bakar banyak mengakomodir proses pembangunan yang itu tuh dikapitalisasi oleh Sumatera Barat. Iya. Artinya banyak kebijakan-kebijakan Sumatera Barat yang itu tuh aplikasinya realisasi banyak di Padang Pareman. Ini berawal dari lahirnya Perda Kawasan Strategis Padang Pareman. Nah, kalau kita urut, Perda itu nomor 5 tahun 2004, yang isinya diantaranya adalah pertama itu ada namanya pengembangan kawasan bandara. Yang kedua, kota mandiri, ibu kota Kabupaten Padang Pareman, Pademan Lintang. Yang ketiga, kawasan wisata religius, Dulakan. Yang keempat, pusat bisnis, sentra bisnis Pasaraya, Padang Pareman. Setelah itu ada rest area, gitu kan. Nah, ini nih diakomodir oleh Pak Zainal Bakar. Dalam realisasinya membuat kebijakan-kebijakan dengan salah satunya adalah mengembangkan jalan provinsi. Itu yang pertama sekali yang dilakukan. Sehingga adalah
kebijakan membuat jalan provinsi dari Pasausang terus ke IKK, lanjut ke Tugu Coklat ya. Itu nyambung dia ke kirinya, nyambung ke Jalan Malala. Yang jalan ini, yang jalan lingkar. Jalan lingkar. Iya, iya. Nah, itu kan jalannya provinsi itu, jalannya Pariaman. Siap itu dia lurus mengarah ke Keluar Sari dan itu langsung ke Bukit Tinggi. Nah ini salah satu konsep pengembangan tindak lanjut ya dari kawasan strategi. Nah sekarang semuanya sudah berjalan. Iya, iya, iya. Jalan lingkar itu sudah tahap penyelesaian jembatan, semua jembatan sudah selesai. Pembebasan sudah semuanya. Kalaupun ada beberapa titik yang hari itu belum dibebaskan, ini berkaitan dengan ada sekitar lah. Jadi secara keseluruhan sudah. Dan kalau ini gerbang bandara itu kan sudah mulai ada desainnya dulu, ada jembatan layang dulu sana, ada flyover semacamnya. Itu juga sudah ada ya. Malah waktu Yudhoyono jadi gubernur itu sudah dibebaskan tanahnya di sekeliling itu kan. Yang di bandara ya, itu gerbang itu. Nah, kota Mandiri, ibu kota Pariaman, sekarang sudah ditempati oleh Bupati, sudah menjadi kawasan IKK dan pengembangannya memang terintegrasi dengan perumahan, terintegrasi nanti dengan pemukiman, terintegrasi nanti dengan pusat-pusat bisnis lainnya. Ya, kan? Asrama haji juga seperti itu. Dan kita bersyukur asrama haji itu untuk tahun kemarin sudah dipakai. Nah, tapi untuk pengembangannya masih ada, yaitu ada akses khusus dari BIM ke asrama haji. Nah, begitu juga dengan kawasan wisata. Nah, ini clear ya ketika jabatan Muslim Qasim 2010. Setelah itu dilanjutkan oleh Ali Mughni. Ali Mughni mencoba mengembangkan, dia mencoba membuat inovasi baru di kawasan itu, salah satunya dibangunlah stadion. Stadion Sekabu, Main Stadion Sekabu gitu kan. Yang luas tanahnya luar biasa itu, ada sekitar 50 hektar. Nah kalau kita lihat yang sudah siap setengah itu baru 10 hektar ya. Kira-kira yang dari 9 kawasan strategis tadi, yang main stadion ini pengembangan dari jalan dari semacam rest area, bukan pengembangan kawasan jalan lingkar itu. Sehingga ada pusat ekonomi baru gitu kan. Karena di sana pasar Lubu Agung itu mau menjadikan pasar sentral. Dan itu akses terintegrasi dengan stadion kan. Nah ini sama-sama kita pahami ya. Meninggalnya Ali Mughni kemarin. Beliau sempat ketemu dengan saya 1 minggu sebelum meninggal ya. Beliau bercerita bahwasanya sekarang harus ada anggota dewan gitu ya, yang coba mendorong itu tuh dilanjutkan. Karena memang semuanya itu adalah proyeknya provinsi, anggarannya provinsi. Kabupaten pada saat itu hanya membantu untuk membebaskan tanah, membantu untuk membebaskan ya, bukan membiayai pembebasan. Kalau membiayai pembebasan langsung provinsi, anggarannya langsung provinsi. Contoh misalnya kayak dibangunnya poli pelayaran, itu tanahnya pembebasannya itu dari provinsi. Begitu juga dengan asrama haji gitu ya, sebagian tanahnya itu adalah support dari provinsi juga. Gitu. Nah ini kan sekarang banyak yang terbengkalai. Mengapa bisa saya simpulkan sekarang? Karena tidak ada satupun anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang asal Pariaman yang mendorong itu. Itu bisa kita lihat dari jejak digital. Mungkin googling gitu kan, lihat ada nggak, ada tidak anggota-anggota Dewan Provinsi kita yang duduk hari ini mendorong itu, mempercepat itu, atau menyalurkan pokoknya ke situ, tidak ada. Nah sehingga orang sekarang start. Nah, kalau tidak ada dorongan seperti itu, otomatis
di pihak provinsi pun, karena di sana beberapa macam kepentingan, tentu tidak akan memikirkan itu. Gitu. Jadi pemerintah provinsi nggak bisa melihat langsung ya. Iya, walaupun itu sebelumnya sudah diprogramkan, tapi artinya kan harus ada berkelanjutan, harus ada penyelesaian yang tuntas. Karena kan terbengkalai ya, misalnya kayak jalan lingkar itu berapa anggaran yang sudah tersedot. Iya. Jembatan aja kalau tidak salah di situ sudah ada 40-30 miliar. Jembatan Lebu-Alung kan di situ tuh. Kalau kira-kira menurut Ketua, selain desakan dari anggota Dewan yang mewakili daerah ini di provinsi yang tidak menyuarakan, kira-kira kendalanya belum dibangunnya jalan lingkar itu apa? Ya, soalnya kan yang kedua, kalau pengamatan kita, memang gini kok, political will ya dari anggota Dewan Provinsi yang ada dari dapil kita ini. Harusnya kalau mereka sekarang punya pokok pikiran sebanyak 7,5 miliar, kalau itu digabung 7, berarti kan sudah selesai jalan lingkar itu. 1 tahun anggaran. Sekitar 30 miliar. Nah, coba bayangkan betapa besarnya akses yang dibuka di sana. Nah, sekarang kan maksudnya anggota dewan kita sekarang kan lebih fokus pada pokir-pokir yang menyenangkan hati tempat khusus ya, daerah pemilihannya. Ya pada rasanya itu juga kalau diperdebatkan juga tidak tepat sasaran. Nah, coba kita selesaikan itu, otomatis akan berkembang luar biasa. PAD akan meningkat, gitu kan, pertumbuhan ekonomi akan ada, gitu kan. Salah satu gunanya APBD itu kan membuat pertumbuhan, meningkatkan pertumbuhan. Nah, itu yang kedua. Kalau yang ketiga, kalau kita lihat memang sekarang tidak ada prioritas di provinsi. Gitu. Kalau ada prioritas provinsi, otomatis provinsi wajib menganggarkan. Dan ini bisa diusulkan untuk pusat. Nah, sekarang kan penyelesaian jalan yang prioritas itu kan seperti ini daerah pesisir ke Solo Selatan, itu prioritaskan, atau dari Solo Selatan ke Damas Raya, gitu kan. Nah, kan itu yang prioritas. Sekarang kan Pak Gubernur Buya Mayadi lebih cenderung ke sana dia. Nah, dan itu memang besar anggarannya, sampai puluhan miliar atau miliar. Sehingga yang ada di kawasan-kawasan kita karena tidak ada dorongan dari anggota dewan. Nah, jadi Ali Mukni almarhum dia sangat berharap sekali seperti stadion itu sudah bisa dimanfaatkan. Itu anggarannya sudah 200 miliar lebih, 300 miliar lebih itu. Kalau tak salah itu sudah ada waktu itu pembukaan MTQ nasional ya? Dan itu kan permintaan dari almarhum. Dia yang meminta kepada Gubernur Iwan Praetno agar itu dijadikan tempat MTQ nasional. Kan dia yang langsung melobi. Malah dia yang membuka akses jalan ke situ kan, memperbesar jalan ke situ kan. Sebelum jalan utama yang Palapa tembus ke stadion itu selesai. Nah, begitu ininya gitu, dorongannya. Tapi tetap pada waktu itu hubungan antara Gubernur Sumatera Barat Iwan Praetno dengan Ali Mukni dekat. Karena memang dia merancang itu sama-sama. Gitu. Nah, sekarang otomatis ini perlu kita lanjutkan. Kan sayang sebenarnya anggaran sudah 300 miliar tapi tidak ada. Nah, coba kalau sekarang misalnya kita dorong salah seorang anggota dewan meletakkan pokirnya 1 tahun di stadion itu membangun kantor dinas pemuda dan olahraga. Nah, otomatis akan ada kantor baru di sana, akan ada aktivitas baru di sana, dan bisa juga nanti yang sifatnya event-event yang mungkin tidak membutuhkan Kota Padang bisa dilaksanakan di sana. Ya, misalnya ada event-event nasional gitu kan, yang harus mendatangkan seluruh kabupaten kota ke wilayah di sana daripada di Kota Padang yang hari ini sumpek gitu kan, banyak sampah gitu, trotoar tidak rapi lagi dan semacamnya. Dan lagi pengembangan pusat pemerintahan provinsi itu memang harus ke sini ya? Iya, harus diarahkan ke sini. Karena kan integrasinya dengan jalan tol, integrasi dengan bandara internasional, gitu kan? Dan terintegrasi juga dengan pusat-pusat bisnis baru seperti Padang Indonesia Park gitu kan, pertumbuhan kawasan-kawasan pabrik gitu kan. Nah, ini kan salah satu yang harus disokong. Nah, ini yang mungkin jadi catatan penting ya bagi saya pribadi.
apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Muslim Kasim, satu dilanjutkan oleh Dr. Andes Ali Mukni. Nah, ya mungkin harus sama-sama kita ingatkan, harus sama-sama kita ngaungkan agar semuanya paham gitu. Tapi kalau tidak nanti sama ibarat orang berbaris tuh. Mungkin di awal baris yang kedua, baris yang ketiga tuh lurus, tapi yang terakhirnya mencong nanti ke kemana-mana kan. Nah, coba bayangkan, kadang-kadang sudah puluhan miliar, ratus miliar gitu kan, tapi tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa membuat pertumbuhan baru, tidak bisa meningkatkan PAD, tidak bisa memberikan luangan pekerjaan kepada masyarakat Nah, ini mungkin secara pribadi ya, anggota Dewan Provinsi mendorongnya. Nah, memang saya sendiri agak heran juga sekarang tuh. Ada beberapa proyek-proyek provinsi kan, yang itu menyangkut hak hidup orang banyak, itu tidak ada support dari anggota Dewan Provinsi. Seperti kayak irigasi yang di Sincin. Yang Cicaung kan, itu sudah roboh. Sudah lama itu. Roboh lagi kan? Sekarang lama, lebih parah. Ya, sekarang kan sudah berdampak ke jembatan Kembang. Iya. Nah, kalau catatan hasil diskusi kita dengan masyarakat, itu untuk tahun 2024 ini nggak ada anggarannya. Tahun 2025 ini di kabupaten, di provinsi, itu kan punya provinsi. Iya. Nah, pertanyaan kita, mengapa anggota dewan kan yang daerah sini yang menikmati air itu kan ada beberapa anggota dewan kita yang sekarang. Iya. Kan, mengapa tidak itu yang didorongnya? Kalau tidak salah di jalur ini 3 orang di provinsi lah. Iya, 3 orang, 4 orang lah. Itu kan 4 orang. Iya. Ya, artinya ada singgungan ya, 4 orang gitu kan, tapi tidak ada support dari mereka kan. Nah, kasihan sekarang kan informasi yang kita dapat seperti daerah Lubuk Pandan sampai ke Pangandaran, ini ada pinjaman usaha perikanan. Iya. Tidak bisa lagi dia membayar cicilan. Jadi mau start sekarang. Nah, itu salah satunya ya. Itu hal kecil tuh. Kalau hitungan kita, kalau itu bisa disupport, hanya butuh anggaran sebelum banjir yang kedua itu cuma 7 miliaran. Iya. Nah, kalau sekarang memang butuh 15-an kondisi sekarang. Nah, begitulah. Nah, apalagi yang sifatnya proyek provinsi yang anggarannya besar sekali, kayak Jalan Lingkar tuh besar sekali anggarannya, kayak stadion itu besar sekali anggarannya. Nah, cuma siapa yang akan mendorong itu? Siapa yang akan menyuarakan itu? Kan gini ya, kalau ibarat itu selalu diopinikan, otomatis tentu akan melekat dalam pemikiran orang bahwasanya itu sangat penting. Cuman yang saya tidak habis pikir itu, kenapa pemerintah provinsi harus menunggu pula itu suara dari anggota dewan? Apa enggak bisa main langsung atau atau suara dari daerah gitu kan? Nah, dari kabupaten itu sendiri apa enggak bisa? Ini gue berkaitan dengan Progul Pak Gubernur. Iya. Nah, Pak Gubernur kan punya Progul. Apa tuh? Progulnya Sumatera Barat Madani kan. Otomatis support ke pertanian, SDM semacam lebih tinggi. Iya. Nah, yang sifatnya infrastruktur seperti itu, ya harus dorong dari anggota dewan. Dan kalau kita lihat anggaran provinsi itu separuhnya itu sudah dananya anggota dewan yang punya. Pokir itu kalau tidak salah. Iya. Udah tahu ya. Itu antara 7,5 sampai 10 miliar. Satu orang anggota dewan. Kalau seandainya jumlah anggota dewan itu 60. Itu kan, apalagi kalau ketua DPRD, ketua DPRD itu lebih besar mungkin gitu kan. Itu kan bisa 700 miliar. Iya. Nah, sedangkan dana yang bisa diotak-atik oleh gubernur itu 1,2 T cuma. Coba bayangkan gitu. Artinya sudah separuh gitu ya. Dari anggaran itu sudah di setting oleh anggota dewan berdasarkan kehendak dia yang mau duduk 2 periode, 3 periode atau periode berikutnya. Nah, sedangkan yang kebutuhan real untuk meningkatkan PAD gitu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ini kan tidak tersupport. Iya. Apalagi beberapa anggota dewan misalnya lebih banyak sekarang mensupport belanjanya itu tidak memanfaatkan produk dalam negeri, produk lokal, produk Padang Pariaman. Tentu
tidak akan berputar ekonominya di sini, tidak akan mengalir dananya ke sini. Iya. Nah gitu aninya situasinya. Nah kita selaku ya aktivis sosial lah ya. Iya. Nah gitu kan kita mendorong betul bahwasannya keberlanjutan apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Andes Muslim Kasim almarhum dengan Dr. Salim Muni itu bisa sinkron. Iya. Bisa dilanjutkan. Kalau seandainya itu tidak dilanjutkan, itu akan lebih parah kondisinya. Mengapa dikatakan parah? Karena dalam proses infrastruktur itu kan ada namanya penyusutan. Iya. Dia memang belum siap. Dia memang belum selesai, tapi ada juga penyusutannya pasal tidak diselesaikan. Misalnya kayak jalan gitu kan. Kalau memang jalan itu tidak lagi dibenahi, gitu tuh rumput-rumput tumbuh, tanaman-tanaman liar tumbuh, pohon-pohon liar tumbuh semacamnya. Nah itu kelilingnya juga kan menambah kos tinggi nanti, gitu kan. Begitu juga jembatan. Walaupun sekarang jembatan di Lubu Alun sudah selesai, jembatan di Kasari sudah selesai, jembatan kecil-kecilnya sudah selesai. Tapi kalau tidak ada perawatannya, akan punah lagi. Nah begitu juga stadion. Stadion itu kalau tidak ada dimanfaatkan. Tidak ada pemanfaatan atau tidak ada kelanjutan, jadi otomatis akan jadi tempat maksiat nanti, tempat makanya orang-orang berkepentingan lain gitu kan. Nah coba kalau itu dimanfaatkan, ada kantor dinas pemuda dan olahraga sana, otomatis akan melakukan hidup kita. Nah itu luasnya 50 hektar, yang termanfaatkan lebih kurang kalau hitungan saya 10 hektar. Nah sisanya tuh bisa jadi bermasalah kemudian apa masalahnya? Ya bisa jadi masyarakat mulai nanam itu, memanfaatkan lahan itu untuk kegiatan-kegiatan pertanian, perkebunan semacam kan. Nah karena lama-lama dia merasa sudah milik dia, nanti pas dibebaskan lagi wah konflik lagi kan. Jadi masalah agraria lagi gitu kan. Nah, jadi itu kalau secara pribadi ya. Jadi artinya ini dalam diskusi kita bagaimana ini bisa didorong gitu. Agar melanjutkan pembangunan apa yang sudah dikerangkakan, dilaksanakan oleh Muslim Kasim di Guni, istilahnya bisa sampai ke puncaknya kalau soal kan, sampai finishingnya gitu. Nah itu mungkin selain dari dorongan itu, dari dorongan anggota dewan, mungkin nggak pemerintah provinsi itu menerima masukan dari kepala daerah, kayak dari bupati gitu kan, atau dari Pemda. Sekarang itu kan Pemda sudah melihat kemacetan di Lubu Alun, kemacetan di Sicincin itu kan memang sangat krusial sekarang. Betul. Jadi solusinya itu dari dulu dibangun jalan lingkar itu memang solusi menghindari macet itu. Sekarang kan macet Lubu Alun dengan Sicincin itu kan sudah tidak waktu lebaran aja lagi, hampir setiap hari dan hampir setiap katakanlah momen-momen libur itu udah kayak di kota besar gitu kan. Nah barangkali suara dari kepala daerah nggak bisa didengar. Kalau kepala daerah kabupaten dan kota kan posisinya di bawah gubernur. Dari komunikasi yang saya lakukan dengan Bupati Padang Pariaman, Jawa Timur, dia sudah beberapa kali menyurati gitu ya, mengirim surat ke dinas PU. Dan gubernur itu agar ini dilaksanakan, diselesaikan. Itu sudah clear, artinya di tahap, di tataran kepala daerah kita ya, di tingkat kabupaten itu sudah selesai dia urusannya gitu. Nah, cuma kan yang namanya budgeting, pembahasan anggaran gitu ya, kan fungsi anggota dewan itu kan salah satunya kan anggaran. Nah, kalau tidak ada pembahasan untuk itu, otomatis lebih pokoknya ngombe jalan yang 2 meter pokir PL apa kadis gitu kan, atau gue tali banda nilainya 200 juta gitu kan, PL gitu kan, atau gue paket sampai kayak gitu. Rasa kalau 7 orang anggota dewan provinsi dapil sini satu kali anggaran serentak semua udah jadi deh, udah bisa beralih truk sama bus di situ kan. Sudah. Sementara yang pribadi lewat situ. Sudah. Iya. Seperti tadi, kalau catatan saya anggaran pokir anggota dewan provinsi itu 10 miliar sampai 7 miliar. Kalau kita ada 7, kalau ada 10, berarti 70 miliar. Kalau 70 udah selesai kan. Nah, cuma sekarang keikhlasan mereka kan itu. Iya. Karena dia merasa ini punya dia kan itu.
punya anggota dewan kan gitu. Nah tentu susah juga buat gitu. Gitu lah. Enggak, kemungkinan di anggota Dewan Periode nanti mungkin nggak dijalin kebersamaan ini, karena Yohanes salah seorang. Jadi gini, kalau saya selama ini kan memang selalu mendorong pembangunan itu adalah pembangunan yang sifatnya kolektif kolegial. Iya. Pembangunan bersama-sama yang hasilnya itu memang memberi dampak banyak. Iya. Bukan dampak pribadi. Itu kan sudah saya lakukan. Iya. Saya dulu pernah mendorong pokir saya untuk menyelesaikan masjid Syekh Burhanuddin yang di Ulaan. Yang di kompleknya. Yang di komplek itu. Iya. Sekarang kan namanya Masjid Raya Masjid Agung. Iya. Syekh Burhanuddin kan. Itu pertama sekali dilanjutkan, sudah 5 tahun mangkrak. Itu saya pakai pokir saya tuh. Masih ada tuh dokumennya. Iya. Saya dorong, malah saya sampaikan pada waktu itu. Kalau seandainya masjid itu tidak selesaikan, dosanya kita semua, kita yang ada di dalam ini. Dosa apa itu dosa? Bahwasanya itu adalah masjid dibiarkan mangkrak. Iya. Itu kan. Nah, otomatis ya kita selesaikan. Nah, makanya hari itu saya dorong pokir saya. Nah, karena waktu itu ada juga komunikasi yang bagus dengan almarhum Putra Salim ini, dia setuju dan malah dia tambah. Makanya beberapa tahap, ada 4 tahap akhirnya selesai. Iya. Nah, kebetulan waktu itu garis PO-nya kan Mama Ambo loh ya. Betul jadi komunikasinya nggak bagus lagi. Agak cepat. Agak cepat gitu. Nah, itu kan salah satu artinya bisa kita dorong kolektif kolegial kan. Kalau pokir saya dulu namanya kan aspirasi. Iya. Kalau waktu itu cuma 500 juta cuma. Tapi karena itu dorong bersama-sama dalam pembahasan komisi badan anggaran, karena di sana bersama-sama gitu kan. Bersama-sama artinya saya usulkan itu, yang lain tidak ada yang berkomentar. Nah kalau yang lain tidak berkomentar, tidak setuju kan gitu. Akhirnya makanya lewat itu barang. Iya. Tapi kalau saya usulkan, lalu yang lain berkomentar, nggak usah itu Yohanes itu akan mengurangi ini kita. Iya. Otomatis nggak jadi juga. Tapi ketika dia diam, ada anggota dewan kita yang mengusulkan, jadilah barang itu. Nah itu juga di provinsi. Kalau ada anggota dewan provinsi yang mengusulkan, lalu seluruh anggota dewan itu diam, berarti itu clear, bisa di ACC, bisa diselesaikan. Itu namanya kolektif kolegial. Tapi kalau ada yang protes, ada yang menganggap tidak strategis, ada yang mengatakan itu tidak layak dan segala macamnya, ya itu baru ada namanya tidak itu namanya ada penghalang-halangan, gitu ada kekompakan semacam ini. Gitu. Nah, gitu juga kalau seandainya ada anggota dewan yang mengusulkan jalan lingkar itu diselesaikan, yang lain itu diam saja, jalan barang. Support barang. Kan itu. Jadi begitu besar andil. Iya, besar andilnya. Karena kan di sana yang terjadi itu kan memang voting. Iya. Musyawarah mufakat. Kata kuncinya kan itu. Ketika kita mengusulkan lalu yang lain diam, berarti kan setuju. Iya. Basurawan mah. Tanu iyo mah. Iya. Jadi yang setuju anggota dewan sekarang boleh dikatakan tidak menguasai daerah gitu ya. Tak menguasai daerah. Walau saya tidak tahu itu ya. Cuma tapi yang jelas itu fakta. Nah, ya kan bisa kita lihat di jejak digital. Iya. Bisa kita lihat dari dokumen-dokumen yang ada. Bisa dilihat dari sokongan-sokongan dia. Iya. Kan seperti itu yang terjadi sekarang. Kalau realnya seperti apa di dalam ya? Iya. Ya, silahkan aja mereka mengklarifikasi apa yang saya sampaikan ini. Saya setuju itu dia klarifikasi. Tidak benar itu kata Yohanes bahwasanya tidak ada usulan kita. Boleh, silakan. Iya. Saya terima. Ya kita bisa melihat bukti salah satu proyek provinsi itu kan sebesar itu bertahun-tahun dibiarkan seperti itu kan lebih bahaya madaratnya dari manfaatnya. Iya. Lebih baik dijual visi-misinya itu. Iya. Dibongkar lagi, dibagikan ke masyarakat, tanahnya itu dikapling, dikasih ke masyarakat Lebu Alung, masyarakat Batanganai, masyarakat sekitar-sekitarnya yang tidak punya tanah untuk bangun sana, buat rumah sana kan lebih empat lagi daripada 50 hektar menjadi hutan belantara gitu kan, tanah yang tidak produktif kan 50 hektar loh. Iya. Mungkin menurut Yohanes yang lain proyek provinsi yang digagas dua bupati itu dulunya yang belum bisa berkolaborasi sampai saat ini, yang lainnya irigasi Anai. Iya, irigasi Anai. Anai 2 ini. Iya. Anai 2, Anai 3, Anai 4. Nah, ini kan apa ini?
posisi sekarang kan bagaimana airnya mengalir sampai ke sawah kan, sampai ke Kota Pariaman. Iya. Kan itu sekarang yang menjadi masalah. Tentu harus ada anggaran untuk perawatan, anggaran untuk membuka tali-tali, jaring-jaring, gitu kan. Itu memang langsung masuk ke sawah. Tapi kalau secara keseluruhan sudah ini sesuai dengan perencanaan itu, tapi sekarang kan mengalir ke sawahnya itu yang belum ada. Itu yang belum ada. Ini aneh. Nah, ini adalah punya pusat ya, anggaran pusat. Yang itu tetap kolaborasi antara provinsi dengan pusat dan disokong oleh kabupaten kota. Karena kan masuk ke kota juga kan. Nah, ini yang juga butuh dorongan dari provinsi gitu ya, dan kota dewan, desak gubernur agar pemerintah pusat menyelesaikan itu. Sekarang kan anggota dewan kita kan sibuk dengan flyover aja kan. Dia tidak tahu sekarang kekuatan pangan, ketahanan pangan itu lebih penting. Iya. Ya kan? Kalau kekuatan yang menentukan negara sekarang kan pangan. Mau perang lah negara ini, mau inilah semuanya kan, pangan cukup, petani sejahtera, yang kita makan ada, aman negara ini. Daripada sekarang kan impor semua, nggak tahu impornya dari mana macam kan. Kalau tidak ada akhirnya beras naik, sembako naik, semua naik, kasihan kita kan. Nah, otomatis irigasi itu penting. Jadi irigasi Anai 2 ini kalau tidak salah sudah hampir 2 tahun itu rusaknya. Ini apa tidak diketahui, apa sengaja dibiarkan? Kalau menurut Anda sendiri gimana? Ini yang lewat di dekat pom bensin ini kan Anai 2 yang sampai ke Kota Pariaman itu kan masih dibiarkan. Apa belum ditindaklanjuti? Seperti apa? Nggak bisa kita. Kalau tidak salah itu memang ada paket berikutnya. Anai 4 apa Anai 5? Kan Anai 1, Anai 2, Anai 3. Anai 4, Anai 5 itu yang belum direalisasikan, yang belum dianggarkan. Seperti apa kondisinya? Ya kita kembali lagi ke anggota dewan provinsi, anggota dewan pusat yang dari pemilihan sumber 2. Adakah itu didorongan gitu? Iya. Ada nggak itu dimotivasi gitu kan? Sekarang kan yang lagi hangat itu kan flyover aja kan, karena maunya isu selebritis kan. Tapi yang untuk sumber 2, flyover itu kan sumber 1, sumber 2 nggak ada anggota dewan kita yang mendorong itu kan. Mensupport, harusnya didorong, disupport. Kalau dulu ada beberapa anggota dewan kita ya, kayak saya ingat itu kayak senior di UNAN, Taslim ya. Iya. Dulu banyak juga mendorong anggaran-anggaran itu. Sebenarnya normalisasi sungai di Pariaman, gitu kan. Memang ada gitu. Nah, sekarang kita tidak tahu. Tapi tetap itu adalah provinsi kolaborasi dengan pusat. Pusatnya tidak ada dana, ya itu kan macam-macam isunya sekarang kan. Ada dana ini diarahkan ke IKN, ada dana ini membayar utangnya negara, ada dana ini disupport untuk kegiatan-kegiatan penguatan investasi kan banyak tuh. Nah, walau alam lah gitu. Tapi yang jelas itu adalah sangat penting juga gitu. Kalau secara pribadi, saya melihat itu yang harus dilanjutkan nih, yang mendasar ya. Kalau yang lain-lain yang sifatnya sumber daya manusia itu kan bertahap ya, bisa diselesaikan, direalisasikan seperti dulu kayak Muslim Qasim menggagas ini pemakaian muslim dan muslimah gitu ya, untuk anak sekolah gitu kan. Nah itu kan tinggal pengamalannya lagi kan, karena tindak lanjut dari itu kan pengamalan ini kalau Pak Gubernur kita BMRD itu sudah mendorong pergulir ada di sana. Kalau kawasan bandara sekarang kan karena dia BUMN ya, kan jalan tuh ini ya selesai kan. Tetap ada pembangunan dan pelebaran. Cuma akses dari sana ke asrama haji ya itu belum ada. Dulu hitung-hitungnya ada. Kalau sananya itu bisa dilakukan, itu kan ada penghematan juga sih, ada efisiensi ya. Sehingga kalau orang berangkat haji dari Sumatera Barat itu akan lebih mudah, lancar gitu.
Kemudian yang di asrama haji ini sendiri persoalannya apa lagi yang maka belum bisa dioperasional? Kan sudah, kemarin sudah operasional. Enggak, yang di ini, yang di Sungai Buloh ini? Udah kemarin sudah operasional. Udah berangkat dari kepulangan kan ada. Oh, kepulangannya? Berarti masih tahap uji coba ya? Iya. Mungkin pengembangan lebih luas nih. Iya, iya. Mungkin yang agak lebih besar lagi itu pengembangan kawasan IKK itu seperti apa yang Yohanes lihat sekarang, begitu masih sengkarutnya, masih berdinamika, masih ada yang tidak beres sepertinya. Bisa masuk nggak di situ untuk menjual isu ini akan diperjuangkan seperti apa? Kalau kawasan IKK secara keseluruhan itu kan kewenangannya bupati. Iya ya. Nah, saya mohon maaf, saya kan tidak calon anggota dewan kabupaten. Iya ya. Jadi kayak itu juga bahas itu tuh. Kecuali kalau saya anggota dewan kabupaten itu salah satu visi misi saya mungkin bisa mendiskusikan itu bicara itu. Gitu. Jadi mohon maaf. Itu pribadi saya tidak bisa bahas. Itu kita serahkan ke anggota dewan kabupaten. Iyalah. Jadi sama orang lu digarap itu. Iya, tapi orang-orang itu pada mengeluh, sempat mengeluh ke saya gitu kan, karena dia tidak dapat. Yang sekarang lagi viral itu kan dampak jalan tol terhadap masyarakat. Nah, itu memang lagi viral. Salah satunya di kawasan Lubuk Alung, Paripan Lintang. Iya. Seperti cincin gitu kan, itu memang berdampak jalan tol itu terhadap lingkungan, terhadap persawahan gitu. Malah ada sawah-sawah yang tertimbun semacam kan. Nah, itu keluhan-keluhan yang saya dapatkan. Dan secara gerakan aktivis ya, secara gerakan sosial itu kan sudah disampaikan ke HK yang hari ini mengerjakan. HK yang hari ini mengerjakan. Tinggal lagi bagaimana caranya HK menanggulangi itu kan, mengantisipasi itu. Tapi kalau dari diskusi-diskusi dengan mereka bertanggung jawab katanya. Cuma seperti apa pertanggung jawabannya kita tidak tahu. Tapi tentu karena jalan tol ini adalah proyek strategis nasional dan ini juga ada kewenangan Pak Gubernur di sini, ada pemerintah provinsi di sini, ya kita perlu ingatkan juga. Pemerintah provinsi, anggota dewan provinsi juga harus mengawal itu gitu, tetap menjaga itu gitu kan. Karena kalau seandainya ada dampak dan itu merugikan masyarakat, tentu kasihan juga kita. Tentu masyarakat akan menderita. Nah, kalau masyarakat menderita, tentu anggota dewan ini yang memperjuangkan mereka tidak menderita. Mereka sejahterakan kita itu. Nah, saya rasa itu perlu dalam konteks yang hari ini terjadi. Tapi kalau untuk yang sifatnya apa yang terjadi dinamika kantor bupati dan semacamnya, itu wasrahkan ke anggota dewan kabupaten. Kita itu kita anggota dewan provinsi ya. Kita provinsi gitu. Atau calon bupati yang akan datang bisa juga membahas itu. Oh, itu kan cerita lain. Kalau kita memungkinkan itu kita maju. Ada saya sudah komitmen dengan masyarakat. Fokus saja ya. Fokus saja di DPRD. Betul kan, Jawa Timur itu kan masyarakat 6 lingkung. Kita sudah komitmen dengan masyarakat 6 lingkung, makanya kita fokus untuk kompetisi. Malah hal ini kemarin cepat nyelotok dia itu. Berarti kedua nanti baru yang maju setelah Jawa berakhir. Gitu. Mungkin sebagai calon anggota DPRD provinsi ada harapan kepada kepala daerah baik di kota maupun di kabupaten terhadap proyek-proyek provinsi yang masih tidak jalan ini. Ya, harapannya itu pertama yang namanya kepala daerah tetap secara formal. Setiap rapat-rapat musrembang itu tetap mengusulkan. Bahwasanya ada proyek-proyek provinsi yang hari ini terbengkalai. Kita berharap seperti itu. Kalau bisa setiap tahun disurati. Sehingga ketika saya duduk jadi anggota dewan, saya sudah punya dokumen itu. Bahwasanya sudah 5 tahun, gitu kan, Sotibur misalnya mengusulkan ini untuk diselesaikan. Ini dokumen ini buktinya. Nah, itu sekarang kita selesaikan. Nah, kalau seandainya nanti itu juga tidak direalisasikan, maka di situ akan coba nanti anggota dewan yang baru itu
saya konsolidasikan, saya usulkan agar itu diarahkan Pokir ke sana. Iya. Nah, minimal yang saya sampaikan tadi itu minimal misalnya Pokir 20 miliar, yang lain jangan ribut gitu ya. Iya. Jangan heboh gitu kan. Nanti dia heboh nanti kan, nah ini Yohanes Pokirnya cuma 10 miliar, kan 20 miliar diusulkan. Iya. Nah, kita berharap jangan seperti itu yang terjadi. Ya sama kayak cerita yang cerita ya Sebrarudin itu. Iya, belakang. Kan itu Pokir saya hanya 500. Tapi ternyata yang dialokasikan oleh Alimunia itu 5 miliar. Berarti kan dia tambah mulai satu lagi kan? Iya. Nah, anggota dewan yang lain dia tidak protes ya. Ada dia protes kan? Aku kurang lo tambah begitu kan? Kurang lo makin apa begitu kan? Nah, minimal seperti itu gitu ya. Artinya saya dorong itu pakai Pokir saya 20 miliar. Yang lain jangan heboh kan? Dia seperti itu. Tapi yang lain heboh, nah kan itu jadi masalah. Mungkin Yohanes punya target kalau seandainya terpilih di tahun pertama itu jalan lingkar ini selesai di setidak-tidaknya langsung disuarakan. Itu pertama gitu ya, karena kan itu yang kita bahas kan. Yang kedua stadion. Iya. Saya akan mengusulkan pembangunan kantor dinas pemuda dan olahraga di situ direalisasikan di situ. Karena memang dari catatan atau informasi yang saya dapat itu kan kantor yang ada sekarang masih numpang, masih miliknya aset ini bekas kantor DPRD itu sekarang. Artinya dinas pemuda olahraga belum ada kantor. Nah, kita dorong itu. Iya. Kalau hitungan tahap awal bisa 3 miliar dulu. Iya. Nah, siap itu baru kita selesaikan jalan lingkar itu. Iya. Jalan lingkar pertama sekali yang harus diselesaikan itu adalah dari kantor bupati sampai ke Kasari. Bukan dari sini. Nah, mengapa itu kita selesaikan dulu? Karena itu adalah potensi ekonomi yang luar biasa, yang besar gitu, dan pengerjaannya tidak rumit, anggarannya juga tidak besar. Tapi kalau kita lanjutkan dari Lubuk Alung, gitu kan, sampai ke kantor bupati, itu kosnya besar tuh. Kalau hitungan saya menghabiskan 50 miliar, 60 miliaran tuh. Bedanya agak luar biasa. Iya. Saya udah lewat. Nah, sehingga melalui Pokir saya itu nggak cukup. Gitu. Kan nggak mungkin nanti kalau ini butuh bertahun-tahun juga ya. Iya, nanti beberapa kali tahap lah. Iya. Tapi kalau yang dari kantor bupati sampai ke Kasari, gitu kan, itu nggak begitu banyak. Iya. Mereka dia sudah ada badan jalannya. Malah sekarang kan dimanfaatkan juga oleh jalan tol sebagai jalan alternatif kan. Iya. Cuman yang jelas itu menjadi prioritas utama ya. Prioritas utama. Selain itu? Ya tentu. Tentu untuk masyarakat ya. Sudah melakukan komunikasi sekarang kan. Untuk pengentas kemiskinan, untuk pendidikan semacamnya gitu. Dan ini nanti karena saya dari partai PKS, saya dari PKS, gubernurnya Bu Meldi, nanti saya juga akan kolaborasi. Iya. Untuk masyarakat ini nanti ada program gubernur dengan saya ini nanti. Iya. Ini juga mendorong bagaimana Bu Meldi bisa 2 periode. Iya. Sesuai dengan komitmennya. Walaupun kan ada 2 periode. Itu kan penilaiannya. Itu kan suara. Penilaian ukur. Nggak, kalau penilaian saya wajar. Soalnya kita kan rata-rata kepala daerah itu kan 2 periode. Sedang Jokowi aja mau minta 3 periode. Ditambah dengan anaknya. Kalau anaknya ini jadi presiden itu 3 periode. Itu. Wakil dulu. Iya. Presiden siap itu, presiden lagi. Tapi kalau wakilnya 2 periode, 4 tahun, 20 tahun, Bu. Cuman sekarang kalau 20 tahun berarti saya tidak bisa jadi presiden. Atau wakil presiden, karena sudah dikunci sama anaknya Jokowi. Nah, kalau mau dihukum aku kan anak Jokowi, kan anak presiden. Awal anak sia-sia kan. Cuma kalau anak petani itu lain. Buya Mahdi tetap berduet sama Audi. Atau berpisah dengan yang lain? Wah, itu diserahkan ke partai. Diserahkan ke yang lain. Diserahkan ke partai. Ya kalau saya pribadi tentu Audi itu kan adik saya. Oh, iya. Peternakan dia. Dia junior saya tuh. Iya. Kan
ada ikatan alumni peternakan Indonesia, gitu, dia masuk di sana. Oh. Nah, saya seniornya. Iya. Tentu ibarat sejangka sedapo saya itu tentu tetap juga bahwa namanya mungkin lo alihkan pandangan ke yang lain-lain itu dah. Kalau masih kita bisa dipertahankan itu pribadi gue ya, itu pribadi. Iya. Tapi yang sifatnya partai tentu serahkan ke partai. Iya. Apalagi sudah anggota dewan gue tentu sudah partai ya. Iya. Sudah tanggung jawab partai gitu kan. Dan saya anggota partai di sana ketika saya anggota dewan kan. Iya. Kalau sebelum itu masih bisa saya berkomunikasi. Masih ya? Karena saya tidak pengurus partai. Iya. Saya fokus di luar. Sekarang tentu lagi dari partai. Mungkin masih ada tambahan? Cukup ya, terkait kalau kata kuncinya aku pemikirannya sangat mulia sekali. Apa yang baik dilakukan oleh Muslim Kasih masa gitu, yang dilakukan oleh Ali Mugni, kita lanjutkan. Nah, kalau ada evaluasi lain, ini akan kita sesuaikan dengan kondisinya selanjutnya. Tapi kalau pemikiran saya khusus untuk kewenangan Sumatera Barat, kewenangan Provinsi Sumatera Barat, Muslim Kasim, Ali Mugni semuanya harus dilanjutkan apa yang dikerjakan. Karena semuanya itu ini bermanfaat gitu. Itu. Ini khusus provinsi gue. Nah, jadi saya menghimbau ya kepada kita semua masyarakat Preman, Kota Preman, mendorong agar apa yang baik dilakukan oleh Muslim Kasim untuk yang di kewenangan provinsi, Ali Mugni kewenangan provinsi, kita sama-sama dilanjutkan dan kita tuntaskan. Gitu. Jadi menarik juga pemikiran Johannes itu, ada nilai-nilai sejarahnya gitu kan. Orang kan cenderungnya dia berdiri di kaki sendiri, dia tak ambil pusing itu apakah itu digagas oleh ini itu, dulunya dia tidak penting, yang penting nama dia disebut. Jadi ada yang menarik bagi saya. Jadi gini, dulu saya dekat sekali dengan Muslim Kasim. Setelah itu saya beda pendapat terus dengan Muslim Kasim. Tapi di akhir-akhir umurnya ya, dia sangat dekat dengan saya. Waktu jadi wagub. Setelah dia jadi wagub, dekat sekali dengan saya, dia selalu berdiskusi, selalu menyampaikan gagasan-gagasannya, dan malah dia meninggalkan dokumen Kota Mandiri IKK pada pemerintahan itu ke saya. Dan itu tidak dipunyai oleh orang lain. Nah, dokumen itu saya punya itu. Sekarang kemarin itu dokumen itu saya berikan ke Nagari pada pemerintahan untuk dijadikan standar ya, pemikiran. Jadi artinya kalau ada pengembangan IKK, itu standarnya. Di akhir-akhirnya dia dekat dengan saya, Pak. Karena memang konteks saya selama ini orang melihat saya vokal, saya kritis, itu sifatnya kan hanya kepentingan bersama. Tapi yang pribadi itu tuntas. Pasca dia tidak menjabat lagi, saya dekat sekali. Dan begitu juga dengan almarhum Ali Mugni. Malah kemarin ketemu saya, dia agak sedikit memberikan ide. Dibilang Iqbal kan tidak maju lagi di provinsi dari dapil 2 Preman. Nah, ya silakanlah Yohanes untuk ini menelusuri pokir-pokirnya gitu kan. Mana tahu ada yang tertarik dengan Yohanes gitu kan. Nah, dia mau milih Yohanes gitu kan. Begitu dia dekatnya dengan saya waktu itu kan. Dan kata tim suksesnya si Fadil, dia juga menyampaikan di suatu pertemuan sempat almarhum ini mempromosikan saya. Dia bilang kalau mau milih motor yang provinsi, bilang motor yang punya visi. Nah, salah satunya Yohanes gitu. Nah, begitu dekatnya loh. Tapi kalau waktu dia menjabat semacam, ya, aku tahu mah. Lihatlah di Google, lihatlah di ini jejak digital, pasti saya mengkritik. Sampai terakhir kan masih saya kritik kan masalah konflik antara masyarakat dengan IKK kan, masih saya berikan masukan semacam ini kan. Salah satunya kan yang saya pribadi kecewa dengan dia kan ini tidak mencoba membangun perkantoran itu di luar area 1 hektar. Jadi agak kecewa saya dengan ini Ali Mugni waktu itu kan, dan malah saya waktu itu mengusulkan cukup kantor bupati aja yang ada di tanah yang ada sekarang. Kantor-kantor lain disebar, ya kan? Itu kan menumbuhkan perekonomian. Disebar di 17 di Pademelintang itu. Dalam pertanyaan kan di Pademelintang. Kan ada
poin berikutnya boleh pembangunan di luar 1 hektar. Kan bagus tuh Kapolres. Kan Polres kan tidak dekat kantor bupati. Iya. Kan masih di pemerintahan kan. Iya. Dinas kesehatan, dinas pendidikan gitu kan, RSUD gitu kan. Nah kalau bisa PU, Capil, BPBD semuanya menyebar gitu. Sehingga dampak pembangunan itu ada terhadap masyarakat sekitarnya. Kan gitu. Kalau sekarang kan ya belum ada ya. Apalagi udah ada jalan tol kan. Iya. Kalau ada set tolnya, untuk orang-orang yang tinggal di Padang langsung masuk set tol nanti pergi kan. Gitu. Nah itu salah satu yang mungkin strategi yang mungkin ya. Tapi kalau untuk provinsi, gagasan pembangunan kewenangan provinsi semuanya saya dukung. Iya. Itu harus dilanjutkan semua. Rugi kita gitu ya. Gitu. Oke. Gitu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yohanes yang telah memberikan edukasi, memberikan masukan terkait gagasan dan kerja atau kinerja dua kepala daerah sebelum Suatribur, yaitunya Muslim Kasim dan Ali Mukni. Artinya proyek-proyek besar yang berskala Provinsi Sumatera Barat itu hukumnya wajib kita lanjutkan, kita teruskan nanti di Provinsi Sumatera Barat. Setidak-tidaknya kita bisa memberikan dukungan, bisa memberikan harapan dan doa kepada seorang Yohanes Wempi yang punya gagasan mulia, gagasan besar terhadap pengembangan daerah Padang Preman dan Kota Preman itu sendiri. Terima kasih, mohon atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.